Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa mendonasikan uang jajan kalian ke link Saweria yang ada di deskripsi. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Sekarang Makoto telah kembali ke kastil Raja Iblis, setelah mengantarkan telur naga superior Azuma. Sebenarnya Makoto ditawarkan untuk mengadakan pesta di Gunung Lapis Lazuli, tapi Makoto menolaknya. Lalu di kastil Raja Iblis, Makoto mengganti pakaiannya ke gaun upacara buatan dwarf di kamarnya bersama Shiki. Saat ini Mio belum kembali dari turnya. Setelah itu mereka berbicara sambil menunggu Mio dan pemandu yang akan menjemput. Kemudian Makoto dan Shiki berbincang mengenai tempat duduk mereka nantinya. Lalu Shiki mengatakan ke Makoto bahwa Raja Iblis berikutnya dipilih dari orang-orang berbakat yang telah diseleksi. Tidak peduli mereka anak dari Raja Iblis atau tidak, keterampilanlah yang bisa membuat mereka jadi Raja Iblis selanjutnya. Dan sekarang hanya ada 4 orang yang tersisa sebagai calon Raja Iblis berikutnya. Lalu Shiki mengatakan bahwa Makoto mungkin tidak bisa menjadi Raja Iblis, karena setiap calon Raja Iblis harus mempunyai pendukung. Dan sesaat setelahnya, Mio datang dan mengatakan bahwa pemandu sudah datang. Dan mereka pun pergi menuju ruang perjamuan. Saat memasuki ruangan, mereka disambut seperti tamu sebuah negara. Terdapat pertunjukan tarian, masakan prasmanan dengan ukuran luar biasa, dan berbagai hal menarik lainnya. Melihat pertunjukan itu, mereka tampak bersenang-senang. Tetapi tatapan Raja Iblis dan anak-anak sering diarahkan ke Makoto dan bawahannya. Di perjamuan itu Makoto melihat ke kursi tempat para jenderal iblis. Mio yang membawa Rev dan telah melepaskan Rev sebelumnya, sekarang bertemu dengan Rev lagi. Di kursi Jenderal Raja Iblis, Rev tiba-tiba berdiri, terlihat badan gemetar Rev saat dia melihat Mio, setelah itu mulutnya mengeluarkan busa dan akhirnya dia jatuh. Melihat hal itu, suasana menjadi hening. Hanya Makoto dan bawahannya yang tahu penyebab Rev seperti itu. Walaupun Rev sudah hilang ingatan, tapi Makoto berpikir trauma saat menghadapi Mio masih membekas di ingatannya. Sekarang hanya ada 3 orang yang duduk di kursi Raja Iblis. Ada seorang jenderal iblis yang belum pernah dilihat Makoto sebelumnya, dia terlihat menikmati makanannya. Penampilannya seperti manusia, jadi Makoto beranggap dia demi hiuman, dan kekuatannya tidak terlalu besar menurut Makoto. Lalu Mio yang melihat Rev pingsan bertanya-tanya, bagian mana dari dirinya yang mirip seperti monster, dan hal itu membuat Mio sedikit kesal. Melihat Mio yang terlihat sedang suasana yang buruk, Zeff bertanya ke Makoto tentang apa yang membuat Mio seperti itu. Makoto mengatakan bahwa Mio tidak suka reaksi dari Rev, lalu Makoto juga menanyakan keadaan Rev. Raja Iblis mengatakan bahwa Rev sepertinya melihat semacam mimpi buruk, dan mengalami kesakitan di dalamnya. Sebelumnya Makoto akan memberitahu tentang masalah Kaleneon, tapi karena Rev dalam keadaan seperti itu, jadi Makoto memutuskan untuk besok atau lusa. Setelahnya, Raja Iblis meminta Makoto untuk menemaninya ke balkon. Setelah sampai di luar, Raja Iblis bertanya ke Makoto bagaimana pemandangan malam ini. Makoto berpendapat bahwa pemandangannya cantik, walaupun redup, tapi cahaya dari banyak warna membuatnya terasa lembut. Mendengar apa yang Makoto katakan, Raja Iblis menjadi tertawa kecil. Rev meminta sebelum hari kepulangan Makoto, Makoto dapat memahami ras iblis dari poin baik dan buruk. Lalu Makoto mengatakan bahwa ras iblis memiliki kebijaksanaan dan keinginan untuk hidup. Setelahnya Raja Iblis menjelaskan bahwa sebenarnya kota yang sekarang bukan ibu kota yang berfungsi sebagai metropolis. Makoto yang mendengar itu berpikir bahwa penyebabnya adalah perang. Dan tanggapan Makoto benar, penyebabnya perang. Raja Iblis juga berpendapat tidak cocok untuk mempercantik kota di tempat ini, jadi dia saat ini sedang membangun sebuah kota di pesisir, yang akan berfungsi sebagai ibu kota. Lalu mengenai alasan Makoto yang diajak ke kota ini, yang bukan ibu kota sebenarnya adalah, karena tempat ini merupakan ibu kota yang telah lama menyimpan sejarah ras iblis, itulah sebabnya Makoto dibawa ke sini. Makoto yang mengetahui alasan dia dibawa ke kota ini dikarenakan sejarah, membuat Raja Iblis bertanya kepadanya. Makoto mengatakan bahwa dia dapat informasi dari bawahannya. Lalu mengenai pembukaan toko dan pajaknya, itu akan dibicarakan besok. Setelah itu Raja Iblis menjelaskan selama ini ras iblis telah mengalami kesulitan, dan berlanjut tanpa henti, hingga akan mencapai binasa. Karena hal itu, pihak iblis mengumpulkan kekuatan dan menunggu kesempatan untuk memulai perang. Dan sebagai Raja Iblis, Rev tidak menyesali tindakannya.
Lalu Raja Iblis menanyakan ke Makoto, apa yang akan Makoto lakukan jika menjadi Raja Iblis dengan situasi seperti itu. Lalu Makoto berpendapat bahwa dia akan mencari perbatasan baru sebelum meletakkan tangannya di atas barang milik orang lain. Artinya Makoto itu tidak ingin menjajah tanah orang, dan lebih baik mencari tempat baru yang belum berpenghuni. Yang intinya Makoto menolak untuk melakukan perang. Karena perang hanya meninggalkan dendam. Tapi karena saat ini ras iblis terpojok, jadi Raja Iblis tidak ada hal lain selain melakukan peperangan. Lalu mengenai dendam yang dibicarakan Makoto, Raja Iblis menemukan solusinya dengan membantai semua lawan mereka. Dan kalau tidak ada pilihan lain, Raja Iblis berspekulasi bahwa ras iblis bisa berperang juga dengan pihak Makoto. Dan Raja Iblis heran, kenapa Makoto yang memiliki kekuatan besar tidak melakukan tindakan untuk mencari kekuasaan. Tapi Makoto tidak menyukai hal itu. Setelah itu, tentang Makoto yang akan mengubah perang menjadi bisnis, itu hanyalah salah paham dari Rona. Saat ini Makoto berpikir akan memberitahu sekarang mengenai Kaleineon, karena situasi sekarang memungkinkan untuk bicara tentang itu. Jadi dia minta pendapat Shiki lewat transmisi pikiran terlebih dahulu. Shiki berpendapat bahwa menceritakan Kaleineon lebih cepat lebih baik. Tapi Shiki menyarankan agar Makoto tidak menyebut alasan mengambil Kaleineon karena Aslan bersaudara. Shiki berpendapat jika Makoto melakukan alasan itu, pihak iblis akan mengecap perusahaan Kuzunoha berpihak ke manusia. Jadi Shiki memberi saran agar Makoto mengatakan bahwa Kaleineon adalah tanah dari orang tua Makoto. Dan juga karena ada masalah Rev, Shiki juga menyarankan Makoto untuk memberitahu Raja Iblis bahwa Makoto tidak berpartisipasi dalam perang, untuk Rev sendiri karena kena amuk bawahan Makoto. Setelah itu Makoto menutup transmisi pikiran. Lalu saat Raja Iblis mau mengajak Makoto kembali ke ruangan, Makoto mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia katakan. Setelahnya Makoto memulai penjelasan tentang Kaleineon. Makoto mengatakan bahwa di Kaleineon adalah perbuatan kelompoknya. Mendengar itu Raja Iblis menyipitkan matanya, suasana yang tadinya santai sekarang menjadi serius. Lalu Raja Iblis meminta konfirmasi dari apa yang dikatakan Makoto. Makoto mengatakan bahwa dia mengambil itu demi dirinya, karena Kaleineon adalah tanah kelahiran orang tuanya. Dan karena itu tanah kelahiran orang tuanya, jadi Makoto menceritakan bahwa bawahannya lah yang telah mengambil Kaleineon dan memberikannya kepada Makoto. Lalu Raja Iblis menanyakan apakah bawahan itu Shiki dan Mio. Tapi Makoto tidak bisa mengatakan siapa orangnya, tapi yang jelas bahwa perusahaan Kuzunoha yang bergerak, dan Makoto yang menerima hasilnya. Jadi Makoto bertanggung jawab atas Kaleineon sekarang. Lalu Raja Iblis bertanya, mengapa Makoto mengampuni Rev? Makoto mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa Rev adalah Jenderal Iblis, dan dia terluka, jadi Makoto merawatnya dan mengembalikannya ke wilayah ras Iblis. Dan mengenai ingatan Rev, Makoto tidak tahu alasan mengapa ingatannya campur aduk. Raja Iblis tertawa kecil mendengar apa yang Makoto katakan. Lalu Raja Iblis mengatakan bahwa pembicaraan ini tidak mungkin untuknya menyimpan sendirian. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Setelah di dalam ruangan perjamuan, Shiki yang mengetahui situasinya, memasang wajah seolah mengatakan, kerja bagus, dan Mio memberi kesan tentang makanan dan memberi Makoto rekomendasi dengan senyum lebar. Dan setelah acara selesai, Makoto dan bawahannya kembali ke kamar mereka, lalu mengunci kamar dan pergi tidur di Asora. Lalu Shin berpindah ke mimpi Makoto. Di mimpi itu, Makoto X melihat dia berada di sebuah kerajaan dan gurun yang aneh, serta kabutnya cukup tebal. Lalu Makoto mencari di mana keberadaan Makoto Y. Saat menemukannya, Makoto Y yang sedang duduk di sebuah bangku, mengenakan ekspresi yang sangat bermasalah. Sesaat setelahnya, Tomoe mendatangi Makoto Y. Melihat ekspresi Makoto Y yang seperti itu, lantas Tomoe menanyakan ada masalah apa. Makoto Y mengatakan bahwa hal ini disebabkan Tomoe. Lalu mereka membicarakan tentang Makoto Y yang tidak bisa mengalahkan Sang Dewi, hingga akhirnya menukar dua pahlawan dan Mio, agar Makoto Y selamat. Dan sekarang tampak Makoto Y menyesali apa yang telah terjadi. Lalu Tomoe mencoba untuk menenangkan Makoto. Mendengar percakapan mereka, untuk beberapa alasan, perasaan aneh dan buruk menempel pada Makoto X. Setelahnya Tomoe menyuruh Makoto untuk tidak membebaninya, dari ingatan Makoto Y tentang Mio dan lainnya.
Lalu Makoto Ye mengatakan bahwa Tomoe tidak adil, karena tidak memiliki kekhawatiran lain selain drama periode dan adat istiadat Jepang. Makoto X yang memperhatikan Tomoe, malah melihat Tomoe sedang menahan diri, terlihat di wajahnya bahwa dia memaksakan diri untuk tersenyum. Lalu Tomoe berbicara ke Makoto Ye mengenai pengikut selain dia dan Mio. Tomoe tidak keberatan jika Makoto Ye menambah pengikut laki-laki. Makoto Ye berpikir mungkin akan merekrut Zeff dan Ruth. Makoto X yang mendengar itu bingung, karena tidak ada Shiki yang menjadi pengikut Makoto. Setelah mengkonfirmasi tentang Makoto yang akan menambah pengikut, lalu Tomoe mengatakan bahwa ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan dia senang bahwa seseorang sepertinya dapat berfungsi sebagai pereda penyesalan. Lalu Makoto Ye dan Tomoe berciuman. Setelah itu, Tomoe meminta maaf ke Makoto, karena tubuhnya sekarang telah hancur tanpa sisa. Makoto X yang melihat itu, merasakan sesuatu yang dingin, dan lebih berat dari itu sedang bersarang di perutnya, lalu Makoto Ye merasakan sakit di hatinya. Tomoe tersenyum sepanjang waktu, dan setelahnya dia menyebar seperti pasir lalu menghilang. Makoto X yang melihat itu, merasakan emosi ke Makoto Ye karena telah membiarkan Mio dan Tomoe menghilang. Lalu setelahnya, lingkungan sekitar Makoto Ye yang sendirian sekarang, menunjukkan perubahan. Kabut yang semakin tipis berputar, dan menghilang bersama Makoto Ye dan Makoto X. Lalu Makoto X dibawa ke tempat Raja Iblis. Di sana Zeff mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi dengan Tomoe. Dan Zeff menyebut Makoto Ye dengan sebutan Tuan. Lalu Makoto Ye menanyakan bagaimana persiapan untuk melawan Dewi. Zeff mengatakan bahwa persiapannya telah selesai. Kemudian dari pembicaraan mereka, Makoto X tahu bahwa yang menjadi Raja Iblis adalah Makoto Ye. Dan saat ini pun Makoto X masih marah terhadap Makoto Ye, karena telah mengorbankan Tomoe dan Mio. Dan pada saat Makoto Ye dan Zeff berjalan ke koridor, pandangan Makoto X terhadap mereka seakan retak. Dan kemudian Makoto terbangun dari mimpinya. Lalu setelah berpikir tentang semua mimpinya, Makoto berpendapat bahwa mimpinya bukanlah mimpi yang sederhana. Lalu Makoto berencana untuk meminta Tomoe untuk merekam mimpi yang dialaminya. Setelahnya Makoto menghubungi Tomoe lewat transmisi pikiran, bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan. Mendengar itu, Tomoe mengatakan akan menuju kamar Makoto. Tetapi Makoto mengatakan bahwa dia yang akan pergi ke tempat Tomoe, dan menanyakan lokasi Tomoe, karena Makoto merasa ingin bertemu dengan Tomoe. Setelah mendengar lokasi Tomoe di hutan di sebelah kanan mansion, Makoto pergi ke tempat Tomoe. Sesampai di sana, Makoto melihat Tomoe yang sedang latihan menggunakan katana, dan menggunakan sebuah teknik pedang. Melihat itu, Makoto menanyakan dari siapa Tomoe belajar. Lalu Tomoe mengatakan bahwa dia diajari oleh Hibiki. Setelahnya Tomoe menyeka keringatnya, dan Tomo tertawa dengan puas. Melihat hal itu, Makoto teringat dengan senyum Tomoe di mimpi. Tapi setelahnya Makoto memutuskan untuk tidak mengingat itu, dan tidak akan membiarkan kejadian di mimpi menjadi kenyataan. Setelah itu Makoto mengatakan ke Tomoe, untuk memeriksa mimpinya sebentar. Kemudian tangan Tomo menyentuh dahi Makoto, lalu menutup matanya dan mencari ingatan Makoto. Setelah mencari-cari ingatan Makoto, Tomoe tidak menemukan mimpi yang aneh. Dan hari ini pun Tomoe tidak menemukan bahwa Makoto mimpi. Lalu Tomoe menanyakan mimpi seperti apa yang dialami Makoto. Lalu Makoto menceritakan ada satu mimpi yang dia akan membunuh Hibiki, di lain mimpi dia membuat sebuah negara menjadi gurun, dan yang terakhir dia menjadi Raja Iblis, dan dengan suara yang agak sedih Makoto mengatakan Tomoe dan Mio sudah mati. Lalu Makoto mengkonfirmasi tentang mimpinya sekali lagi ke Tomoe. Tetapi Tomoe tidak menemukan ingatan apapun mengenai mimpi Makoto. Lalu Tomoe mengatakan bahwa dirinya tidak akan mati. Setelah itu Makoto meminta maaf karena telah mengganggu waktu Tomoe, dan Makoto pun kembali ke kamarnya. Sedangkan Tomoe lanjut melakukan latihan pedangnya. Lalu Shin berpindah ke kota Rhodes-Gat. Saat ini karyawan toko Kuzunoha benar-benar mengalami kesibukan dikarenakan tidak cukup karyawan. Shiki yang biasanya bertanggung jawab masalah toko, saat ini pergi bersama Makoto. Dan Lime yang menangani pengambilan dan pengiriman pesanan, juga absen karena tugas yang diberikan Tomoe ke Laurel. Toko Kuzunoha yang memiliki reputasi baik, mengakibatkan pelanggan terus berdatangan, yang membuat karyawan yang ada menjadi sibuk.
Eris yang tampak kewalahan dan hampir tertidur, rasanya dia ingin segera menutup toko. Lalu karena Aqua melihat ada pelanggan tetap Eris datang, Aqua menyuruh Eris untuk tersenyum. Dan saat bekerja mereka membicarakan tentang Lime yang pergi ke Laurel. Lalu pada waktu bersamaan di Laurel, Lime bersin. Melihat itu Hibiki bertanya apa yang terjadi. Lime mengatakan mungkin ada orang yang telah bergosip tentangnya. Saat ini Lime berjalan dengan Hibiki di sebuah lorong, dan berencana menuju sebuah kuil. Mendengar itu Hibiki mengatakan supaya Lime berhenti memanjakan wanita di malam hari, dan jika Lime melakukannya dengan adil, Hibiki tidak keberatan dengan Lime. Lalu mereka membicarakan tentang party Hibiki. Dari pembicaraan itu, Lime dan Hibiki tahu bahwa Breda menyukai Hibiki, tetapi Hibiki tidak berniat menjawab perasaannya, dan jika Breda mengungkapkannya ke Hibiki, Hibiki mengatakan akan langsung menolaknya. Setelah itu Hibiki bertanya kepada Lime, mengapa Lime berada di Laurel yang seharusnya berbisnis di Rhodes-Gat dan Sige. Lalu Lime menjawab bahwa dia ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, jika perusahaan Kuzunoha ingin membuka toko di Laurel. Dan bersama-sama dengan party Hibiki adalah suatu kebetulan. Namun tujuan Lime sebenarnya adalah menyelidiki pergerakan Hibiki dan partinya. Lalu Lime meminta bantuan Hibiki untuk membantunya, dengan mengungkit nama Makoto yang sebagai Kouhei Hibiki. Setelah beberapa saat, mereka menaiki tangga batu yang lebar, di tengah tangga tersebut ada tempat pegangan. Di sana terdapat banyak orang yang mau melakukan ziarah. Orang Laurel sangat antusias dengan agama roh mereka menyembah roh air yang disebut roh tingkat tinggi. Pada dasarnya itu bukan agama roh, melainkan agama dewi. Karena para roh melayani sang dewi. Setelah itu Lime menjelaskan pada masa lalu di saat ras iblis membuat pawai besar, mereka dibantu oleh roh bumi dan roh api, dan karena hal itu mereka disebut roh rendah. Walaupun roh bumi disebut roh tingkat rendah, para dwarf tetap memiliki keyakinan tentang mereka. Karena melihat Lime yang tahu banyak hal, Hibiki pun bertanya, apakah karyawan perusahaan Kuzunoha diharuskan memiliki pengetahuan yang banyak sebelum diizinkan masuk. Lalu Lime menjawab bahwa orang perusahaan Kuzunoha memiliki keunggulan dalam satu bakat, jadi tidak perlu mengetahui banyak hal, selama memiliki spesialisasi. Kalau begitu mungkin aku harus masuk juga, dengan koneksi Misumi Makoto, ucap Hibiki. Lalu langsung dijawab Lime bahwa koneksi bukanlah bakat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun sampai di kuil. Lalu di depan kuil mereka melakukan pemeriksaan sederhana, dan memastikan identitas mereka sebelum dibawa ke ruangan kuil. Alasan mengapa Hibiki datang ke kuil adalah, karena Chia akan menyelesaikan pelatihan priestessnya hari ini. Sebenarnya Hibiki mengajak Woody dan Breda ikut dengannya, tetapi mereka sedang sakit sekarang. Karena itulah Hibiki mengajak Lime untuk menemaninya. Lime melihat sekeliling, dan menanyakan ke Hibiki seberapa kuat Chia. Lime merasakan akan ada penyerangan, karena ada sebuah penghalang yang telah diaktifkan, yang membuat mereka saat ini berada di sebuah ruangan yang diasingkan, dan terpisah dari ruang yang lain. Lalu Lime melihat ke arah pedang Hibiki, untuk mengkode Hibiki segera menarik pedangnya. Lime dengan tenang menganalisis situasi, sebagai mata-mata perusahaan Kuzunoha, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah atau bingung. Dia mendeteksi kelainan lebih cepat dari siapapun, dan mulai berpikir sebelum orang lain. Lalu Hibiki menanyakan bagaimana keadaan Chia sekarang. Lime berpendapat kemungkinan besar Chia dalam bahaya. Setelah itu Hibiki meminta bantuan ke Lime untuk menolong Chia, dan mengatakan tidak apa-apa. Lime menganggapnya sebagai hutang. Kemudian Hibiki membuka pintu dengan menendangnya. Setelah keluar dari ruangan itu, koridor yang mereka lihat menjadi melengkung. Tidak peduli akan hal itu, mereka bergegas menuju tempat Chia. Dan saat berlari Hibiki memanggil serigala peliharaannya dari sabuk perak yang melilit pinggangnya. Dan sekarang mereka dan seekor seriga berlari menuju tempat Chia. Dan saat menuju tempat Chia, mereka menemui banyak rintangan, seperti koridor berjalan ke arah yang berbeda, pintu yang tidak dapat dibuka, dan juga, ada Mamono yang muncul di kuil. Tetapi mereka dengan santai dapat mengatasinya. Setelah beberapa lama berlari dan menghadapi musuh, Lime tampak tidak kelelahan, yang membuat Hibiki terkejut. Sedangkan Hibiki tampak sedikit lelah. Melihat itu Lime menyarankan untuk istirahat sebentar. Tetapi Hibiki menggelengkan kepalanya dan mengatur nafasnya kembali.
Lalu Lime membuat referensi tentang kekuatan baru dari Priestess yang dia dengar dari Hibiki di jalan. Nama kekuatan yang Hibiki katakan pada Lime adalah mata pikiran mata hati. Kekuatan untuk melihat melalui penampilan nyata dari target tanpa pengecualian, kekuatan yang hanya dimiliki oleh Priestess. Tapi Hibiki menyembunyikan satu hal dari Lime, bahwa mata pikiran adalah kekuatan yang mirip dengan efek samping. Dan tujuan dari upacara kali ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dalam semua aspek. Dengan melakukan proses itu, Chia akhirnya mendapatkan mata pikiran. Hibiki hampir menceritakan semuanya kepada Lime, tetapi pada saat bagian yang penting Hibiki berhenti memberitahu lebih jelas. Hibiki merasa berbahaya untuk mengungkapkan semuanya. Dan di mata Hibiki, perusahaan Kuzunoha adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Lalu setelah beberapa saat, mereka menemukan ruangan tempat Chia berada. Lime kemudian membuka pintu besar dari ruangan itu. Di tempat itu, ada sosok Chia yang sedang berlutut, dan posisi tangan berdoa dengan mata tertutup, di sekelilingnya ada penghalang kuat yang melindunginya. Lalu terdapat 3 iblis yang mengelilingi Chia, yang sedang membacakan mantra. Dan di dekat para iblis tersebut, para mayat pengawal Chia berserakan. Dari pemandangan yang terpantul di mata Lime merasakan semacam kejadian yang tidak akan terjadi. Dan setelah berpikir-pikir, Lime mengetahui bahwa itu kekuatan mata pikiran dari Chia, yang membuat para iblis melihat sesuatu, yang mereka pikir tidak akan pernah mereka lihat. Dan hal itu membuat para iblis gelisah. Lalu Lime mendengar suara marah dari sisi kanannya, dan melihat ke arah di mana Hibiki berada. Hibiki menggabungkan dirinya dengan sabuk emasnya, sehingga dia terlihat bercahaya dengan pakaian cabulnya. Dan pada saat yang sama, Lime merasakan peningkatan kekuatan yang aneh, dan pada saat berikutnya, sosok Hibiki telah menghilang. Dan sesaat setelahnya, Lime mendengar teriakan di depan. Dan itu berasal dari Hibiki yang telah berada di sisi penghalang Chia, dengan mayat 3 iblis di dekatnya. Lime yang melihat pakaian Hibiki merasa telah memanjakan matanya. Lalu Chia yang melihat Hibiki datang melepaskan penghalangnya, dan mereka pun berpelukan. Lalu setelah itu, Lime mengajak mereka untuk kembali. Mendengar itu Hibiki berterima kasih atas bantuan Lime, dan Lime mengatakan jika ingin membalasnya, ajak dia untuk makan malam. Lalu tiba-tiba Chia bergumam, sebuah pohon besar yang membentuk hutan. Juga, seekor naga dan hujan penyambutan. Hibiki yang melihat itu mencoba untuk menganggil Chia, tapi Chia terus bergumam sesuatu yang Hibiki tidak mengerti. Melihat itu Lime menyuruh Hibiki untuk mengistirahatkan Chia, karena tampak lelah. Lalu setelahnya Chia tertawa bahagia, yang membuat Hibiki dan Lime saling memandang dengan mata bingung. Dan mereka pun meninggalkan ruang abnormal itu, dan menuju ke ruang tunggu kuil. Dan setelah mengantar Hibiki dan Chia sampai di ruang tunggu kuil, Lime izin untuk pergi ke penginapan terlebih dahulu, lalu mengucapkan sampai jumpa ke mereka berdua. Dan mengatakan ke Hibiki untuk tidak lupa makan malamnya. Lalu mengenai mata batin, Lime berniat untuk melaporkannya ke Tomoe langsung.